Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai implementasi 4 paradigma administrasi di dalam pelayanan puskesmas. Yuk kita simak! Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat terpadu, menyeluruh, dan merata bagi semua golongan masyarakat pada tingkat kecamatan. Puskesmas sendiri merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan publik di Indonesia. Public Administration adalah paradigma administrasi publik tradisional yang menekankan hierarki yang kuat, kepatuhan pada aturan, dan efisiensi dalam prosedur kerja. Dalam model ini, birokrasi dijalankan melalui struktur organisasi yang formal dan berjenjang, di mana setiap pegawai memiliki tugas serta wewenang yang jelas. OPA juga menegaskan pemisahan antara politik dan administrasi, sehingga birokrat hanya bertugas melaksanakan kebijakan tanpa banyak ruang untuk kreativitas. Karena sangat bergantung pada aturan dan prosedur, sistem ini seringkali membuat semuanya menjadi kaku, lambat dalam mengambil keputusan, dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu. Nah, gimana sih kalau implementasi OPA dalam puskesmas? Yang pertama, SOP atau aturan itu adalah dewa. Nah, jadi artinya adalah di setiap pelayanan, semua pelayanan di puskesmas itu harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh atasan. Lalu yang kedua, proses pelayanannya itu bersifat sentralistik, yang dimana setiap proses pengambilan keputusan itu harus disetujui atau harus dalam persetujuan dari atasan. Lalu yang ketiga, kepala puskesmas itu tidak punya kuasa. Nah, di sini kepala puskesmas itu tugasnya sebagai administrator saja, yang dimana ini tuh hanya menjalankan perintah-perintah dari atasan. Lalu yang keempat, administrasi dan anggarannya itu kaku, yang dimana administrasinya ini masih based on paper dan anggarannya itu harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh atasan. Nah, yang kelima, pasien ini tuh sebagai objek. Jadi pasien di sini itu tidak diberlakukan seperti citizen ataupun klien, tetapi mereka dijadikan atau diberlakukan sebagai objek administrasi saja. Oke, di sini teman-teman saya mau menjelaskan NPM. New Public Management atau NPM adalah paradigma administrasi publik yang mengadopsi prinsip dan teknik manajemen sektor bisnis ke dalam sektor pemerintahan untuk mereformasi birokrasi yang kaku. Paradigma ini berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dengan mengubah orientasi pemerintah dari hanya patuh pada aturan menjadi berorientasi pada pencapaian hasil. Tujuan dari NPM sendiri adalah untuk mengubah birokrasi yang kaku, lambat, dan boros menjadi organisasi yang pertama, efisiensi dan efektif, hemat biaya namun hasil maksimal. Kedua, berorientasi pada hasil atau outcome, bukan sekedar mengikuti aturan atau prosedur. Ketiga, berorientasi pada pelanggan. Masyarakat dianggap sebagai customer yang harus dipuaskan, bukan sekedar objek menderita. Yang keempat, desentralisasi, memberikan wewenang lebih besar kepada unit di bawah. Jika puskesmas dikelola menggunakan prinsip NPM, terdapat pergeseran yang terjadi, yang tadinya kantor pemerintah yang melayani kesehatan menjadi unit layanan kesehatan yang profesional dan mandiri. Berikut poin penjelasannya. Pertama, terdapat penerapan pola pengelolaan keuangan atau PPK PLUD. Puskesmas yang bersifat PLUD atau Badan Layanan Unit Daerah diperbolehkan untuk mengelola pendapatannya sendiri seperti dana kapitasi BPJS atau retribusi pasien umum tanpa harus menyetorkannya dulu ke kas daerah. Yang kedua, terjadi pergeseran paradigma pasien menjadi pelanggan. Di NPM, puskesmas dituntut untuk melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Selanjutnya juga terdapat standar operating procedure atau SOP yang ketat pada durasi pendaftaran, waktu tunggu obat, dan juga keramahan petugas demi kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, orientasi pada kinerja dan hasil. Kepala puskesmas dan staf dinilai berdasarkan target konkret. Selain itu, puskesmas juga berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi sebagai jaminan mutu, yang biasanya ada pada sektor swasta. Keempat, kompetisi. Pada era jaminan kesehatan nasional, sebenarnya puskesmas berkompetisi dengan klinik pratama atau swasta untuk mendapatkan pasien terdaftar. Apabila pelayanan puskesmas buruk, peserta BPJS dapat memindahkan vaskes tingkat pertamanya ke klinik swasta. Hal ini menuntut puskesmas untuk terus berbenah.
dan hal ini juga bisa disebut sebagai semangat kompetisi NPM. Yang kelima, desentralisasi wewenang atau let manager manage. Kepala Puskesmas memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengatur sumber daya manusianya, seperti merekrut tenaga kerja honorer atau kontrak BLUD, dan juga berhak untuk mengatur strategi operasional tanpa harus menunggu instruksi detail dari Dinas Kesehatan selama target tetap tercapai. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari NPS. NPS atau biasa disebut New Public Service merupakan paradigma baru yang lahir karena kritik terhadap pendekatan sebelumnya, yaitu New Public Management. NPS di sini hadir dengan pembawaan yang berbeda, dengan fokus pelayanan publik yang hadir untuk mendengarkan, merespons, dan melayani kebutuhan masyarakat. Dan itu berbanding terbalik dengan apa paradigma yang terjadi sebelumnya. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan negara. Ciri utamanya pun terlihat pada 4 fokus besar. Pertama, nilai-nilai publik. Di sini kebijakan bukan hanya mengejar efisiensi, tetapi juga moralitas, kepentingan umum, dan makna publik. Yang kedua, pelayanan yang inklusif. Berarti fungsinya yang harus terbuka bagi semua kelompok tanpa ada diskriminasi. Dan yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan. Di sini pemerintah berkewajiban memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Dan yang terakhir, keempat, yaitu kolaborasi negara. Negara bekerja sama bersama masyarakat, komunitas, dan sektor lainnya secara sejajar. Oke. Nah, bagaimana sih jadinya jika pelayanan dan operasional puskesmas dilaksanakan melalui konsep NPS? Yang pertama, program di dalam puskesmas tidak diturunkan oleh Dinas Kesehatan atau yang bersifat top down, tapi lahir melalui musyawarah masyarakat daerah atau MMD. Ini menunjukkan adanya keterlibatan publik dalam perencanaan kesehatan. Yang kedua, petugas puskesmas datang langsung kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Mereka akan menemui masyarakat kurang mampu atau yang lansia yang tidak dapat langsung ke puskesmas. Ini menunjukkan bahwa petugas puskesmas atau puskesmas sendiri akan melaksanakan tanggung jawab publik. Selain itu, puskesmas akan melakukan pemberdayaan melalui komunitas, di mana mereka akan memberdayakan ibu-ibu PKK untuk menjadi kader posyandu, sehingga mereka dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat. Yang terakhir, yaitu adanya pelayanan kesehatan yang inklusif, yaitu pelayanan yang humanis dan non-diskriminatif. Contohnya melalui program toilet disabilitas serta jalur khusus kursi roda. Intinya dalam pelayanan NPS ini, negara akan melayani masyarakat layaknya citizen. Nah, sekarang yuk kita mengetahui apa itu NPG dan bagaimana penerapannya jika dilakukan di puskesmas. Nah, New Public Governance atau NPG merupakan paradigma administrasi publik yang melihat bahwa tantangan publik itu sudah semakin kompleks sehingga pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Nah, NPG ini hadir dalam mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Nah, gimana ya jika program serta pelayanan yang ada di puskesmas ini diterapkan melalui prinsip-prinsip NPG? Yang pertama yaitu program yang dilaksanakan oleh puskesmas sendiri ini merupakan hasil musyawarah dari warga, pemangku kepentingan, serta aktor masyarakat yang telah mendiskusikan suatu program agar dapat dilaksanakan oleh puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program-program tersebut dapat berjalan tepat sasaran. Nah, yang kedua yaitu adanya kolaborasi serta kerjasama dengan berbagai pihak seperti LSM atau organisasi kemasyarakatan. Yang kedua yaitu sektor pendidikan. Yang ketiga yaitu rumah sakit swasta agar mempermudah dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu adanya inklusivitas berupa layanan mobile klinik dan pendampingan khusus kepada keluarga beresiko, di mana puskesmas ini akan menjangkau wilayah-wilayah serta keluarga yang dirasa memang membutuhkan pelayanan yang khusus. Nah, yang keempat yaitu adanya ruang atau puskesmas sendiri ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritik, masukan, saran, evaluasi atau memang pujian atau terhadap pelayanan dan program-program yang telah puskesmas sendiri ini laksanakan, sehingga puskesmas dari hal tersebut dapat mengukur seberapa jauh dan bagaimana untuk kedepannya. Nah, kemudian puskesmas sendiri ini juga memberikan keterbukaan terkait hasil serta keberlanjutan dari program-program yang telah mereka laksanakan. Jadi itu tadi analisis kelompok kami mengenai penerapan implementasi prinsip NPM, NPS, NPG.